Coba bayangkan Anda sedang berdiri di tengah sebuah tambang batu bara yang lagi beroperasi penuh nih. Kebayang sih, pasti pengap dan berdebu banget. Betul, udara di sekitar Anda tuh pekat banget sama jelaga. Segala sesuatu yang Anda sentuh pasti tertutup debu hitam tebal, terus telinga Anda terus-terusan dihantam suara deru mesin raksasa yang memekakan telinga. Lingkungan yang sangat keras ya. Sangat keras. Tapi, di tengah lautan kotoran dan kekakuan mekanis yang menyesakan itu, tiba-tiba pandangan Anda tertuju pada sebuah kanvas putih. Kanvas putih di tengah tambang. Iya, kanvas itu berdiri tegak, sempurna, dan sama sekali tak tersentuh noda. Dia nggak disembunyikan di balik etalase kaca loh, tapi dibiarkan menantang badai debu di sekitarnya, kayak punya medan gravitasi sendiri yang nolak kotoran gitu. Wah, secara visual itu kan anomali yang sangat mengganggu ya, sekaligus memancing rasa penasaran kita. Pasti dong. Sesuatu yang seharusnya nggak mungkin bertahan bersih secara alamiah. Maksud saya, benda yang bersih di lingkungan yang berpolusi berat biasanya bakal cepat terasimilasi kan? Dia akan menyerah pada keadaan dan ikut jadi kotor. Masuk akal. Jadi kalau kanvas itu tetap bersih, berarti ada upaya penolakan yang luar biasa masif. Upaya sadar dan terus-menerus yang dilakukan setiap detiknya. Dan anomali visual itulah yang bakal jadi pusat gravitasi dari penelusuran mendalam kita hari ini. Kita akan membedah bab 1 sampai bab 3 dari sebuah catatan memori yang, sangat kaya akan observasi sosiologis berjudul Bakti Tanpa Sisa. Naskah yang sangat menarik. Sangat menarik. Misi kita hari ini jelas ya, kita mau membongkar anatomi karakter dari sosok yang di dalam naskah ini dijuluki sebagai wanita baja. Sosok ini adalah Bu Min. Iya, karakter utamanya. Betul. Kita bakal lihat gimana lingkungan ekstrim, rutinitas malam yang nyaris menyiksa, sampai ketegasan di ruang kelas yang nggak kenal kompromi, ternyata menyatu dan ngebentuk sebuah standar martabat yang sangat langka. Nah, untuk memahami dari mana baja ini ditempa, kita kayaknya harus mundur dulu ke awal tahun 90-an nih. Tepatnya ke sebuah wilayah di Banyuwangi, namanya Singotrunan. Singotrunan tahun 90-an ya? Seperti apa detailnya di naskah itu? Naskah ini mendeskripsikan Singotrunan bukan cuma sekedar latar tempat biasa, tapi kayak sebuah teater kehidupan yang terbelah dua. Ada garis demarkasi sosioekonomi yang tajam banget. Terbelah gimana maksudnya? Jadi di satu sisi, di ufuk barat, itu berdiri angkuh cerobong-cerobong asap raksasa dari pabrik kertas Basuki Rahmat, atau yang sering disebut PKBR. Oh, kawasan pabrik ya? Iya, ini jantung dunia industri. Mekanis, berjelaga, bising oleh deru turbin. Pabrik ini benar-benar mewakili realitas masyarakat kelas pekerja yang sibuk bertahan hidup. Jadi warganya kebanyakan buruh pabrik di situ? Tepat. Manusia di sana, suka nggak suka, seringkali harus rela jadi skrup kecil dari mesin industri raksasa demi urusan perut sehari-hari. Wah, keras banget ya realitasnya. Tapi tadi dibilang terbelah dua kan? Sisi satunya lagi apa? Nah, narasinya jadi sangat kontras. Karena hanya sepelemparan batu dari tembok pabrik itu, pemandangannya langsung berubah total jadi hamparan sawah hijau yang seolah tanpa batas. Tunggu. Pabrik raksasa sebelahan persis sama sawah? Betul sekali. Naskah ini mencatat gimana aroma lumpur basah saat musim tanam itu sering masuk ke jendela-jendela rumah warga. Sisi timur ini mewakili dunia agraris yang tenang, lugu, berjalan lambat, dan bersahaja. Jadi di persimpangan dua dunia inilah Bu Min hadir setiap hari ya? Antara deru mesin yang agresif dan keheningan sawah yang pasrah. Benar. Dan visualisasi Bu Min di tengah lingkungan itu sungguh menghentak loh. Gimana tuh deskripsinya? Bayangkan, di saat debu pabrik menempel di atap rumah dan jalanan kampung, penampilan Bu Min digambarkan selalu paripurna. Naskah memberikan porsi khusus untuk ngebahas estetika fisiknya ini. Berarti dia secara terang-terangan menolak membaur dengan keprihatinan lingkungannya dong? Sangat menolak. Pakaian seragam dinasnya selalu kaku, disetrika dengan tingkat kelicinan yang presisi banget. Kancing bajunya itu tertutup rapat sampai ke leher, menyisakan 0 celah untuk ketidakrapian. Wow, sampai ke leher. Iya, dan rambut hitamnya selalu disanggul rapi, nggak ada satupun anak rambut yang dibiarkan berantakan. Dia jalan ngelewatin lorong-lorong kampung buruh pabrik yang kusam itu dengan kulit bersih dan sepatu mengkilap. Kayak debu-debu industrinya itu segan mau nempel ya?
Persis kayak gitu gambarannya. Oke, mari kita bedah ini. Saya dari tadi ngebayangin Bumin ini ibarat pohon beringin yang maksa tumbuh pas di atas patahan dua lempeng tektonik yang saling nabrak. Analogi yang bagus. Kan, di kiri ada lempeng industri yang bising, di kanan lempeng agraris yang diam nerima nasib. Nah, pertanyaan pemantik nih buat Anda yang lagi dengerin. Apakah lingkungan yang keras, berdebu, dan penuh keringat buruh ini yang sebenarnya memaksa Bumin bikin benteng kesempurnaan itu? Maksudnya sebagai mekanisme pertahanan diri gitu? Iya, apakah nutup kancing baju rapat-rapat sampai leher itu adalah benteng psikologis biar dia nggak tertelan sama keputusasaan di sekitarnya? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, apa yang ditampilin Bumin ini sama sekali melampaui urusan kosmetik loh, atau sekedar pengen tampil cantik. Terus apa dong? Penampilan tanpa celah di tengah lingkungan yang compang-camping itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah statement martabat yang sangat keras. Statement martabat ya? Iya. Coba pikirkan, di lingkungan pekerja kasar yang energinya udah habis dikuras jam shift pabrik cuma buat makan besok, kan manusiawi banget ya kalau orang akhirnya tampil lusuh. Benar, boro-boro mikirin penampilan, bisa istirahat aja udah syukur. Nah, Bumin memilih untuk memberontak terhadap kenormalan itu. Dia menolak tunduk pada kekakuan pabrik, tapi dia juga nolak hanyut dalam keluguhan masyarakat agraris yang pasrah aja gitu sama keadaan. Kalau baca bagian itu, jujur saya jadi kepikiran soal konsep priayi dalam budaya Jawa deh. Menarik, priayi dalam konteks apa nih? Tapi ini bukan priayi yang keturunan darah biru keraton yang duduk manis dengan privilege ya. Ini priayi yang diciptakan lewat laku dan kedisiplinan pribadi. Saya paham maksudnya. Dia membangun kebangsawanannya sendiri di tengah debu, lewat standar kebersihan absolut. Dan yang keren, dia nggak ragu buat turun tangan berkeringat demi mencerdaskan anak-anak buruh di situ. Elaborasi yang sangat relevan. Dia itu kayak memproklamirkan bahwa martabat dan kelas sosial seseorang nggak didikte oleh seberapa banyak debu di lingkungan tempat tinggalnya. Kancing yang ditutup rapat sampai leher itu pagar pembatasnya ya? Betul, dia bikin pagar itu secara sadar, dia ngasih tahu dunia, oke, ekonomi kita terbatas, lingkungan kita kotor, tapi kita punya kendali penuh atas bagaimana kita mempresentasikan diri kita sendiri. Gila sih. Mempertahankan tameng kesempurnaan dari pagi sampai sore itu pasti nguras cadangan energi yang masif banget. Ngajar anak-anak, jalan ngelewatin debu, jaga seragam biar nggak lecek. Dan ingat, tantangannya belum selesai sampai di situ. Wah, apalagi nih? Setelah kita mapanin pondasi Singotrunan yang keras ini, realitas yang jauh lebih berat justru nunggu sang wanita baja ini saat matahari terbenam. Pas dia pulang ke rumah ya? Iya. Ketika deru pabrik PKBR mulai sayup-sayup dan diganti suara jangkrik dari sawah, dia pulang ke rumah dinas guru yang kecil. Disinilah fasad ketegaran itu benar-benar diuji sama matematika kehidupan nyata. Emang kondisi finansialnya seburuk apa sih waktu itu? Konteksnya sangat krusial di naskah ini. Dia posisinya janda. Ibu tunggal dengan 3 anak yang lagi tumbuh besar. Ya ampun. Dan satu-satunya bahan bakar ekonomi keluarga ini cuma gaji guru SD negeri di awal dekade 90-an. Aduh, kita nggak perlu jadi ekonom buat tahu kalau ngidupin 4 mulut pakai gaji guru SD tahun 90-an itu, nyaris mustahil secara matematis. Apalagi kalau mau nyekolahin anak sampai tinggi. Mustahil banget. Tapi anehnya anak-anaknya nggak pernah ngerepresentasikan kemiskinan itu pas lagi di luar rumah. Oh ya? Baju mereka selalu rapi dan bersih. Bayang-bayang defisit ekonomi keluarga ini dikunci rapat-rapat di dalam rumah dinas itu. Nah, strateginya bertahan dari defisit ini yang bikin saya merinding sih pas baca. Melahirkan rutinitas malam yang memikat banget. Yang pas lampu-lampu kampung udah mati itu ya? Benar, pas lampu di perumahan Buluh seberang sana dimatikan, dari rumah dinas Bumin justru kedengaran suara ritmis. Bunyi mesin tik manual. Taktik-taktik-taktik. Ting! Suara pergeseran silinder besinya itu loh. Itu deskripsi yang sangat kuat di naskahnya. Sangat kuat. Dan penulisnya nekenin kalau ini bukan sekedar aktivitas administratif guru bikin soal ulangan. Tuts-tuts mesin tik besi yang aus itu diibaratkan alat pahat yang lagi nyetak-cetak biru masa depan anak-anaknya. Menyusun rencana besar di tengah malam. Iya, dia ngetik soal buat nyari tambahan demi rencana ngirim anak-anaknya nembus batas kota kecil itu. Bahkan mimpi muliain mereka sampai ke Jogja. Ada satu adegan malam di dapur yang benar-benar menyoroti filosofi Bumin dengan jernih soal ini. Percakapan dia sama putri bungsunya. Ya si Ragil ya panggilan di naskahnya. Gimana ceritanya tuh? Jadi anak sekecil itu dengan kepolosannya nanya,
Dia perhatiin kok ibunya nggak pernah ganti model baju, nggak pernah beli kain sutra atau perhiasan kayak ibu-ibu tetangga di perumahan buruh. Pertanyaan wajar ya buat anak kecil. Terus, Bu Min jawab apa? Jawabannya tajam dan melampaui usia si anak. Dia bilang, baju baru sama emas itu cuma pembungkus kulit luar. Yang jadi fokus ibunya adalah ilmu dan karakter, karena dua hal itulah yang membungkus jiwa manusia. Respons yang menohok banget. Dan naskahnya juga bilang kan, pas si bungsu mulai agak ngeluh soal nasib mereka, Bu Min langsung ngebungkam dia pakai metafora yang brilian banget. Metafora industri itu kan? Iya, dia nyebut keluhan itu sebagai karat. Kalimatnya tuh, keluhan itu seperti karat. Pelan-pelan dia akan memakan tiang besi rumah ini dari dalam sampai akhirnya roboh tanpa kita sadari. Penggunaan analogi karat di kota yang hidup dari pabrik mesin itu kecerdasan linguistik yang luar biasa sih. Benar, sangat kontekstual. Karat kan nggak ngancurin besi pakai ledakan ya. Dia ngoksidasi, ngelemahin struktur penyangga diam-diam. Bu Min sadar banget dia itu pilar tunggal keluarganya. Kalau dia biarin anaknya ngeluh, bakal bahaya dong. Sangat. Kalau anak-anaknya dibiarin ngeluh atau dia sendiri mulai mengasihani nasibnya, korosi mental itu bakal menggerogoti mereka. Sebelum miskin harta ngancurin mereka, kemiskinan mental udah merobohkan keluarga itu duluan. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Coba kita lepaskan dulu pandangan romantis soal pengorbanan ibu ya. Kita posisikan diri sebagai manusia biasa yang fisiknya bisa capek. Oke, capek secara fisik. Bayangin loh, ngajar puluhan murid dari jam 7 pagi sampai siang. Terus ngurus rumah, masak, ngitungin duit belanja yang menipis. Harusnya kan malam dia istirahat, tapi dia maksa duduk tegak di depan mesin tik manual sampai subuh. Dan mesin tik zaman itu keras banget tutsnya. Nah itu, ngetik pakai mesin tik manual 90-an, itu beda jauh sama laptop sekarang. Bukankah rutinitas mekanis yang menyiksa fisik ini terkesan terlalu keras pada dirinya sendiri? Nggak sih dia berhak kasih kelonggaran sedikit buat napas? Pertanyaan yang bagus, ini bawa kita ke esensi dari instrumen yang dia pakai. Mesin tik manual itu emang nuntut keterlibatan fisik yang brutal. Harus ditekan banget kan? Iya, buat ninggalin jejak tinta hitam nembus pita karbon ke kertas buram, jari kita nggak bisa cuma sekedar nyentuh tuts, harus ditekan dengan sangat keras. Jari kelingking yang nekan huruf A harus sekuat telunjuk. Aduh, kebayang pegelnya tiap malam. Dan malam itu, Bu Min jadiin mekanika mesin tik ini sebagai wejangan visual buat si Ragil. Dia nunjuk besi itu dan bilang kalau benda ini nggak akan pernah ngehasilin tulisan yang bisa dibaca dunia kalau nggak ditekan dengan keras. Oh wow, jadi demonstrasi langsung ya? Kalau nggak ada tekanan yang nyakitin, kertasnya bakal tetap kosong. Persis. Jadi instrumen tua itu adalah manifestasi cara dia memandang kehidupan. Luar biasa. Kehidupan dengan segala kesulitan ekonomi itu ibarat tekanan keras pada tuts nasib mereka gitu ya? Betul. Kalau mereka merespons tekanan itu dengan energi yang sama besarnya, mereka bakal menghasilkan narasi kehidupan yang berarti. Makanya judul naskahnya Bakti Tanpa Sisa. Bakti tanpa sisa. Artinya dia menolak menyisakan tenaga. Iya, dia bakar habis energinya buat pondasi beton masa depan anak-anaknya, biar nggak hidup numpang di bawah bayang-bayang pabrik. Dedikasi yang melampaui wajar sih ini. Dan yang bikin narasi ini makin kompleks, filosofi tekanan ini nggak berhenti di rumahnya aja loh. Oh jelas, filosofi ini dia bawa menyeberang ke medan pertempuran aslinya, ruang kelas sekolah dasar. Pagi harinya pas dia pakai seragam paripurna itu ya. Ekosistem kelasnya Bu Min tuh unik banget di naskah ini. Masuk ruang kelas Bu Min itu ibarat masuk dimensi dengan hukum gravitasi beda. Dari langkah sepatunya di selasar aja, keriuhan kelas langsung padam seketika. Padam organik ya, bukan karena dia teriak-teriak. Organik, nggak perlu pukul penggaris ke meja. Kancing bajunya yang rapat, postur lurusnya itu jadi medan magnet yang ngunci fokus semua murid. Nah, atmosfer disiplin ini dibarengi sama keadilan yang benar-benar buta loh. Di bangku kelas itu kan duduk si Ragil, putri bungsunya sendiri. Iya, tapi nggak ada privilege buat dia. Nggak ada sama sekali. Dan ada satu insiden di kelas yang bikin saya terdiam cukup lama pas baca. Kisahnya si Santoso. Santoso. Dia ini merepresentasikan demografi murid di situ ya. Anak buruh angkut pabrik, fisiknya paling besar di kelas, mungkin udah kebiasaan mikul beban bantuin orang tuanya kerja. Pas jam matematika, Bu Min ngebagiin kertas ulangan kan? Santoso dipanggil ke depan. Di titik ini, naskah nyebutin kalau hasil hitungan matematika Santoso itu sempurna loh. Logikanya benar, hasil akhirnya tepat. 100% bener.
Tapi bukannya dikasih pujian, Bumin kasih nilai merah mencolok ke dia. Coba tebak kenapa? Cuma karena di ujung kertas buramnya itu ada satu noda tinta pena yang meluber nggak sengaja. Di depan kelas, Bumin nolak kertas itu dan ngelontarin prinsipnya. Tulisanmu adalah wajahmu. Ketegasan yang luar biasa. Dia bahkan nambahin, ketidaktelitian kecil adalah awal dari pengkhianatan terhadap diri sendiri. Terus si Santoso disuruh nyalin ulang tugas itu tanpa satu noda pun kalau mau nilainya diakui. Dan ketegasan ekstrim itu terdistribusi merata kok. Si Ragil anak kandungnya juga kena. Gimana ceritanya kalau si Ragil? Dia dipaksa hapus dan gambar ulang garis lurus berkali-kali sampai nyaris ngerobek kertas. Cuma gara-gara garis penggarisnya melenceng beberapa milimeter. Cuma melenceng dikit loh. Bumin argumennya rigid banget. Dia bilang, garis yang miring menandakan pikiran yang sedang melamun dan tidak fokus. Oke, ini waktunya kita analisa nih. Menghukum anak SD yang jawabannya 100% benar murni karena sepercik tinta, atau maksa anak sendiri ngulang garis sampai mau nangis. Bukankah ini kekakuan pedagogis yang berlebihan? Kelihatannya sih begitu ya. Empawi pelajaran matematikanya. Kalau cuma dilihat sebagai guru berhitung, ya dia kelihatan tiran. Terus, apa tujuan aslinya? Bumin ini nggak sedang mengajarkan rumus angka. Lewat penolakan noda tinta itu, dia sesungguhnya sedang mendidik murid-muridnya menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka dari menolak noda tinta? Coba, tolong uraikan koneksi logisnya buat kita dan pendengar. Gini, coba pikirkan kondisi psikologis dan sosiologis muridnya. Mereka anak buruh pabrik. Strata bawah di tahun 90-an yang sering dipandang sebelah mata jadi warga kelas 2. Benar, ekspektasi masyarakat ke mereka pasti rendah. Persis. Dunia luar mungkin berekspektasi, oh wajar anak buruh hasil kerjanya kotor, wajar seragam lusuh, masa depan pas-pasan. Nah, kalau Bumin menerima kertas Santoso dengan alasan kasihan, Dia memvalidasi inferioritas itu. 100% betul. Kalau dia maklum, dia lagi ngajarin Santoso, nggak apa-apa kerja asal-asalan karena kamu miskin dan dunia akan memaklumi itu. Oh wow, itu perspektif yang ngegeser total cara pandang saya loh. Berarti ngasih nilai merah itu cara dia mutus rantai mentalitas mediocre itu ya? Sangat presisi, dia menuntut standar kelas dunia dari anak-anak kelas pekerja. Dia nanam rasa hormat radikal pada proses kerja. Menuntut kertas bersih tanpa noda dari anak kuli angkut. Itu ngebangun pondasi martabat anak tersebut. Dia lagi ngebekalin Santoso, harga diri yang nggak bisa dibeli. Meskipun keluarga mereka miskin, standar kerja dan kehormatan mereka sejajar atau bahkan lebih tinggi dari anak pejabat di kota besar sekalipun. Merinding saya. Mereka diajarkan biar nggak ada sedikit pun kecerobohan yang ngotori nilai kerja keras mereka nantinya ya. Dan logika yang sama menjawab kenapa si Ragil harus ngulang garis lurusnya. Tulisanmu adalah wajahmu. Kertas buram itu proksi diri mereka. Apa yang dituangin di kertas, keteraturan kebersihan itu representasi telanjang cara mereka menghargai diri mereka sendiri di mata dunia ya. Tepat. Dan kalau kita rangkai ini semua, dari penampilannya sempurna di pagi hari buat nolak keputusasaan pabrik. Ketukan keras tuts mesin tik di tengah malam buat ngerakit masa depan. Semuanya terhubung membentuk anatomi karakter sang wanita baja ini. Bumin sadar, ngandelin belas kasihan sistem buat ngangkat derajat anak-anak dari debu singotrunan itu naif. Makanya mereka harus dipersenjatai karakter yang absolut. Betul. Kekakuannya di kelas pada analisis akhir bukan kekejaman, melainkan bentuk cinta tertinggi seorang pendidik buat masa depan anak didiknya. Pembedahan naskah bakti tanpa sisa ini benar-benar nantang kita mendefinisikan ulang batas antara kelembutan dan ketegasan ya. Wanita baja ini nggak lahir dari ketiadaan. Dia ditempa lihat penolakan mutlak. Iya, penolakan buat nyerah pada pabrik yang berdebu dan agraris yang pasrah. Pengorbanan di tengah malam ngubah lelah jadi investasi lewat tekanan tuts mesin tik. Dan yang terpenting, mewariskan prinsip kemerdekaan lewat disiplin sekecil menjaga kertas dari noda tinta. Sosoknya itu monumen pembuktian bahwa dompet boleh tipis, polusi udara boleh menyesakkan, tapi ruang di dalam kepala dan integritas karakter adalah teritori merdeka yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya pengen ngajak Anda yang lagi mendengarkan buat narik benang merah sejarah ini ke hidup kita sekarang. Kita yang hidup di era kemudahan digital ini ya. Betul. Sekarang kan setiap salah ketik, paragraf yang melenceng, atau noda digital, gampang banget dihapusnya. Cukup satu sentuhan ringan di tombol backspace.
Kesalahan hilang tanpa jejak. Nggak ada perjuangan fisik sama sekali buat benerinnya. Beda banget sama generasi Bumin yang bertarung sama pita karbon dan konsekuensi permanen salah ketik. Makanya, ini ada satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan. Di tengah segala kemudahan digital yang instan dan budaya yang serba memaafkan kesalahan ini, gimana ya cara kita sekarang ngukur atau ngajarin ketahanan mental dan rasa hormat pada proses? Ketahanan yang dulunya dipahat paksa lewat tekanan jari pada besi mesin tik. Iya. Apa mungkin tanpa kita sadari, keberadaan tombol backspace dan segala kemudahan instan ini justru lagi bertindak kayak karat tadi. Karat yang diam-diam ngancurin ketangguhan mental kita dari dalam? Pertanyaan yang sangat menampar ya. Mampukah kita punya standar martabat sekokoh Bumin pas kita nggak lagi bisa melihat noda tinta kesalahan kita sendiri? Itu dia esensinya. Silakan bawa pulang pertanyaan ini, renungkan, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.